Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nanda Subekti, NPM saya G1D019063. Saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengenalkan materi tentang gardu induk, khususnya untuk studi kasus di gardu induk Sukamerindu. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Yang pertama ini gardu induk di Sukamerindu ya, analisis komponen-komponennya yang ada di sana. Langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama itu apa itu gardu induk? Di sini dijelaskan bahwa gardu induk adalah suatu instalasi listrik yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik yang kemudian melalui sistem tegangan ekstra tinggi atau TET, tegangan tinggi TT, dan tegangan menengah atau TM. Tegangan listrik yang diterima atau disalurkan berasal dari pusat-pusat pembangkit tenaga listrik ataupun dari gardu induk lain. Jadi dia menerima tegangan itu dari pembangkit listrik tenaga uap, misal PLTU atau PLTA, kemudian disalurkan ke gardu induk, baru setelah dari gardu induk itu nanti disalurkan lagi ke jalur transmisinya. Kemudian penyaluran transmisi merupakan subsistem dari sistem tenaga listrik, yang berarti gardu induk merupakan sub dari sistem tenaga listrik. Sebagai subsistem dari sistem penyaluran transmisi, gardu induk mempunyai peranan penting dalam pengoperasiannya, tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran atau transmisi. Secara keseluruhan, dalam pembahasan ini maka akan difokuskan ke komponen-komponen dari gardu induknya. Kita akan lanjut slide selanjutnya. Kemudian apa fungsi dari gardu induk? Baik, di sini secara garis besar fungsi dari gardu induk itu adalah mentransformasikan daya listrik. Kemudian sebagai pusat pengawasan, pengukuran, pengaturan, pengamanan, serta operasi dari sistem tenaga listrikan. Kemudian juga ada pengaturan pelayanan beban ke gardu induk lain melalui tegangan tinggi, dan ke gardu induk distribusi. Jadi ada gardu induk, ada gardu distribusi sesuai dengan transmisinya. Kemudian bisa juga untuk sarana komunikasi. Ini biasanya di PLN digunakan oleh pihak PLN sendiri, tidak untuk masyarakat luas. Biasanya dinamakan dengan SCADA. Kemudian dalam mentransformasikan daya listrik, biasanya itu dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan tinggi dari 500 kV per 150 kV. Kemudian dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah dari 150 kV per 70 kV. Kemudian dari tegangan tinggi ke tegangan menengah ada 150 kV per 20 kV atau 20 kV per 70 kV, maaf. Kemudian ada 70 kV per 20 kV. Maaf ya. Kemudian dengan frekuensinya tetap di 50 Hz, frekuensi sesuai di Indonesia. Oke, kita akan lanjut lagi. Kemudian beberapa komponen penting dalam gardu induk itu seperti transformator daya, kemudian ada neutral grounding resistant atau NGR, kemudian ada circuit breaker atau CB, kemudian ada disconnecting switch DS, kemudian ada lightning arrester atau LA ya, kemudian juga ada current transformer,
atau CT, ini transformer arus. Kemudian ada potensial transformer potensial, dan juga ada trafo pemakaian sendiri atau TPS. Kita lanjut. Ini yang pertama, ada transformator daya. Transformator daya ini atau trafo daya ini berfungsi mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensinya tetap. Nah, jadi di transformator daya ini dia berfungsi untuk pengaturan tegangan juga ya. Jadi transformator daya dilengkapi dengan trafo pentahanan yang berfungsi untuk mendapatkan titik netral dari trafo daya. Kemudian peralatan ini disebut dengan neutral current transformer atau NCT. Perlengkapan lainnya itu ada juga pentahanan trafo yang disebut dengan neutral grounding resistance (GNR). Untuk neutral grounding resistance ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Seperti ini wujud penampakannya. Komponen yang dipasang ini di antara titik netral trafo dengan pentahanan. Jadi antara titik netral dan titik pentahanan itu dipasang NGR ini. Berfungsi untuk memperkecil arus gangguan yang terjadi. Ini lumayan komponen yang penting di gardu induk. Diperlukan karena itu tuh diperlukan proteksi yang praktis dan biasanya tidak perlu mahal ya, tidak terlalu mahal karena karakteristik dari relay dipengaruhi oleh sistem pentahanan neutral. Maaf jika ada notifikasi yang masuk dan peringatan mikrofon ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke bagian circuit breaker atau CB. Ini bentukannya kayak seperti ini. Ini adalah peralatan pemutus atau yang berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban atau berarus. Ya, kita lanjut di circuit breaker tadi. Jadi circuit breaker ini dapat dioperasikan pada saat jaringan dalam kondisi normal maupun pada saat terjadi gangguan. Karena pada saat bekerja, CB atau circuit breaker ini mengeluarkan atau menyebabkan timbulnya busur api. Maka pada CB dilengkapi dengan pemadam busur api. Pemadam busur api itu biasanya berupa minyak oil ya, minyak atau udara atau gas. Kemudian akan masuk selanjutnya itu ada ini disconnecting switch atau DS. Singkatnya adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Dalam gardu induk sendiri, DS ini dipasang di transformator bay atau TR bay, kemudian transmission line bay atau TL bay, kemudian di bus bar juga dipasang di bus couple-nya, bus bar dan bus couple. Karena DS ini hanya dapat dioperasikan pada saat kondisi jaringan tidak berbeban, maka yang harus dioperasikan terlebih dahulu adalah circuit breaker tentunya pada saat ada beban tadi kan. Setelah rangkaian diputus oleh circuit breaker, barulah DS ini dioperasikan. Kemudian lanjut ke lightning arrester. Ya, arrester atau LA ini berfungsi untuk melindungi atau pengamanan peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat terjadinya sambaran petir atau lightning surge pada kawat transmisi maupun disebabkan oleh surya hubung switching surge. Ini ibaratnya kayak penangkal petir gitu. Kalau bisa dilihat tugasnya itu cuman sistem pengamanan. Dalam keadaan normal atau tidak terjadi gangguan, LA bersifat isolatif atau tidak bisa menyalurkan arus listrik. Jadi dia isolator kalau nggak ada gangguan dari sekitar seperti petir. Dalam keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan LA bekerja, maka LA akan bersifat konduktif atau menyalurkan arus listrik ke bumi.
Jadi ya kalau ada petir dia akan menyalurkan dayanya atau, listriknya tuh ke dalam tanah. Kemudian ada, nggak kelihatan di sini ya, sebentar. Kita akan perbesar lagi bagian sini. Ya, current transformator ya. Untuk lebih besarnya current transformator nih. Transformator CC. Ya. Ini berfungsi untuk merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik. Jadi menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Jadi trapo ini sebenarnya trapo step down, tapi untuk arus mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, yaitu memisahkan instalasi pengukuran dan proteksi tegangan tinggi. Oke, lanjut. Kemudian ada potensial transformer atau PT. Ini berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Ini beda potensialnya ya, tegangan. Atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran tegangan untuk pengukuran dan proteksi. Hampir sama dengan transformator current tadi, tapi ini untuk yang tegangan. Kemudian kita akan lanjut ke trafo pemakaian sendiri, atau TPS. Ini berfungsi sebagai sumber tegangan AC 3 fasa, 220 atau 380 volt. Digunakan untuk kebutuhan internal gardu induk, antara lain untuk misalnya penerangan di switch yard, gedung kontrol, halaman gardu induk, dan sekeliling gardu induk. Biasanya digunakan untuk penerangan, kemudian sebagai AC, alat pendingin, sebagai rectifier, kemudian pompa air dan motor-motor listrik, kemudian peralatan lain yang memerlukan listrik tegangan rendah. Jadi ini listrik khusus untuk untuk kawasan gardu induknya gitu, tidak disebarluaskan ke masyarakat atau tidak didistribusikan. Kemudian yang terakhir itu ada rel busbar atau busbar ya. Cara bacanya mungkin ini berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan connecting antar transformator daya SUTT, SKTT, serta komponen listrik lainnya yang ada di switchyard. Jadi ini semacam kerangka, dan ini fungsinya untuk saling menghubungkan, connecting antar jaringan. Komponen-komponennya itu antara lain ada konduktor, ada AAC, kemudian HAL, kemudian THAL, kemudian BC, kemudian HDCC, kemudian ada juga insulator string dan fitting. Ada suspension clamp, socket eye, anchor shackle, dan spacer. Ada banyak ya. Oke. Materinya sudah habis. Jadi mungkin itu saja untuk komponen-komponen yang ada di gardu induk. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi ini merupakan proses pengambilan gambar sewaktu berada di gardu induk Sukamerindu. Gambar tidak dapat diambil secara jelas dikarenakan keterbatasan izin, jadi waktu itu mengambil gambar ala kadarnya seperti ini. Sempat ditegur oleh petugas yang ada di sana juga kemarin. Jadi ya beginilah. Terima kasih.